mengubah muka Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu contoh betapa kesehatan secara kafah sudah kita amalkan dari secara biologisnya, psikologisnya, sosial dan spiritual. Maka Bapak Ibu kalau kita melihat alam semesta ini, Bapak Ibu mestinya memiliki dada yang lapang, ya. Karena alam semesta yang Bapak Ibu lihat ini baru sebagian, masih banyak lagi Bapak Ibu kalau kita lihat, karena kita tidak mampu melihat betapa luasnya ayat-ayat Allah yang digambarkan dalam surah Fussilat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Bapak Ibu, sejak kita bangun tidur mestinya kita sudah melapangkan dada kita dengan iringan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini kita berada di bumi, jangan lupa kita selalu dibayang-bayangi oleh gaya demit. Gaya demit yang kami maksudkan adalah gaya gravitasi. Maka Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu bangun tidur, maka gaya demit tadi sudah beroperasi pada tubuh kita, sehingga darah itu akan terkumpul di bawah kurang lebih 1 liter. Maka Bapak Ibu bangun tidur sering sempoyongan, bergetar, bahkan banyak saudara kita ini jatuh di kamar mandi, stroke, serangan jantung. Ya. Maka Bapak Ibu ingat surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu perhatikan bangun tidur yang baik dan sehat adalah melalui 3 tahapan. 1, miring kanan setengah menit. 2, duduk sambil membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Kemudian diikuti dengan berdiri. Berdiri pun harus diikuti dengan melakukan gerakan jinjit 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa mencegah stroke 10 tahun yang mendatang. Mencegah serangan jantung 10 tahun yang mendatang. Bagi mereka yang belum mengidap hipertensi itu akan terhindar. Cukup jelas Bapak Ibu? Ini ada dalam surat Al-Dhariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Bapak Ibu, selama bulan Ramadan kita diajari untuk perhatikan apa yang terjadi pada tubuh kita. Tidak hanya sekedar aku kok luwe ya, udah rempong. Besok puasa, sahur, bukan itu Bapak Ibu. Masih banyak yang belum kita eksplorasi dalam tubuh kita. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya peragakan botol ini kalau dalam posisi berbaring dan berdiri, air itu selamanya di mana. Tetapi ini tidak berlaku bagi tubuh manusia karena sangat berbahaya bagi kesehatan otak. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah salah satu ciptaan yang unik, beda dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain seperti maison, kerbau itu membungkuk, maka mereka tidak pernah terkena stroke. Belum ada dalam sejarah kerbau stroke, tidak ada. Kerbau serangan jantung tidak ada, karena posisinya merunduk. Maka orang Jepang kalau ketemu orang lain itu selalu hai. Sementara orang Indonesia ketemu kawannya, ini bahaya sekali Pak. Ya. Jadi manusia adalah makhluk bipedal, 2 kaki menyangga. Kalau lainnya quadruped, berkaki 4. Sehingga tidak ada kambing yang seperti, tidak ada kambing yang setengah jalan. Untuk itulah Bapak Ibu, awalilah kehidupan kita dengan bangun tidur,
Jangan seperti ajaran guru tangan kanan. Bangun tidur, ku terus mandi. Ini memicu stroke. Ya, maka muncul lagunya Mbak Sule. Bangun tidur, tidur lagi. Apalagi sudah pensiun. Ya, kalau perlu digendong. Enak tau? Tapi nampaknya Allah tidak ridho dengan lagu seperti itu. Ya, kan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bergerak. Ya, kalau Pak Mati Sinau bawa tongkat masih bergerak. Jadi Bapak Ibu dalam bahasa Jermannya disebutkan Mahan si buigu und treiben sie Sport. Sejak bangun tidur Bapak Ibu duduk batasilah 1 jam. Kecuali pada acara sahur di SMA. Ya. Nanti kalau sudah pulang, duduk yang sehat hanyalah selama 1 jam, diikuti dengan jalan-jalan sebentar, duduk lagi boleh. Karena duduk ternyata lebih berbahaya daripada merokok. Itu nanti kuliah S3 dulu. Ya. Jadi duduk itu menyebabkan darah mengumpul di bawah. Buktikan nanti Bapak Ibu yang naik kereta dari Bandung ke Surabaya, karena tiketnya gratis. Ke Bandung, Surabaya, boleh aku berjalan cuma. Tapi kakinya bengkak, karena tidak ada kemampuan tubuh untuk mengembalikan dengan sempurna. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami meneliti jinjit ini harus naik pesawat 18 jam di Austria, bukan Australia ya Pak ya, Austria. Jadi mempelajari supaya otak ini jangan mengalami cedera gara-gara bangun tidur terlalu cepat. Jadi Bapak Ibu penelitiannya dari Sabang sampai Merauke. Ternyata orang Indonesia yang terancam stroke sangat tinggi. Terancam serangan jantung sangat tinggi, kecuali yang hadir di sini insya Allah bisa mencapai usia 120 tahun dalam keadaan sehat. Ya Pak Mati ya, nah, insya Allah jangan seperti yang digambarkan EPGAD. Bangun yang kekal, lekat termakan matahari, kini guru. Dan alumni MUHA itu harus sehat-sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang melihatkan, saya ini diterima di Eropa itu satu-satunya dari Asia Tenggara. Alumni MUHA. Karena jarang orang yang mempelajari preventif medicine. Maunya obat kalau sakit. Padahal Bapak Ibu setiap sholat bacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Rob itu artinya tidak sekedar menciptakan tapi juga memelihara. Di dalam memelihara tubuh, Allah perlu kerjasama dengan yang diciptakan. Intan surullah yang surkum wa'ithabit pada makhluk. Jadi Bapak Ibu kita juga harus aktif memelihara kesehatan diri. Jangan mengandalkan BPJS. Nah, aku sabar bilang urunan kok mau sekolah untuk menikmati tabungan saya. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran itu minta maaf itu dalam surat Al-Isra ayat 82 wa nunazzilu minal Qur'an wa shifa. Jadi Bapak Ibu kita harus aktif melihara tubuh kita. Bapak Ibu nanti saya tunjukkan. Saya Pak kepala sekolah ini materi itu 3 semester. Tapi karena Bapak Ibu cerdas semua, singkat saja ya. Nanti saya tunjukkan ternyata Bapak Ibu rahasia kesehatan belum banyak orang sadar. Padahal itu sudah dititipkan di dalam tubuh kita. Maka Bapak Ibu, Al-Dariyat ayat berapa? 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan dilewati saja. Jadi kalau baca Al-Quran itu jangan lupa itu Al-Quran. Ya, tapi ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran afala qulubin aqfalha. Jadi Bapak Ibu saya ini termasuk dulu perwakilan MUHA juara MTQ kesehatan tingkat provinsi, juara Foxsong
berkali-kali tampil di TVRI, juara memetik buta 500 ketukan sedih. Jadi multi talenta loh Pak, ya. Banyak piala saya di sana itu di koleksi, ya. Pop singer ya juara, subhanallah. Karena saya sadar Muha ini harus populer, ya. Jangan hanya terkenal sebagai sekolah butaan. Masa dengan movie itu kok lain loh ya. Masyarakat itu mandangnya lain, tapi sekarang sudah berubah, ya. Citranya luar biasa. Baik Bapak Ibu Naga, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Mulk ayat 15, ya, huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Sekarang Bapak Ibu kemana-mana sepeda motor, mobil, padahal mobil yang dimaksud adalah kita banyak gerak. Dalam bahasa Jermannya Bapak Ibu, machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Dan ini sudah disebutkan oleh Muha ini, tidak ada lift ini. Suruh munggah kamu dewi. Gimana? Nah, ini berarti memang betul-betul alamiah. Kalau nganggung munggah tau, biasanya tur munggah. Betul tetes apa? Ngirit pengeluaran. Gitu. Sama ya. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita dilengkapi otot-otot anti gravitasi. Itulah betis. Jadi Bapak Ibu, jantung manusia tidak hanya satu, tapi tiga. Satu di dada, dua di betis kanan, di betis kiri. Maka ibu-ibu yang sehat adalah ibu-ibu yang betisnya besar. Ya, maka guru-guru yang di Muha harus sering naik turun tangga itu, ya, supaya betisnya besar, ya. Karena betis inilah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan darah di bawah ke atas. Ya, pramila kita perlu jinjit mundur dan jangan dilebih-lebihkan tuh. Kalau lebih dari angka 8 itu bid'ah. Ada bid'ah. Nah, saya dulu dapat ke Muhammadiyahan. Muhammadiyah itu anti bid'ah, khurafat dan sebagainya. Biasa loh Bapak Ibu, yang mengajar saya Pak Mansur. Terus Pak Mansur ke Muhammadiyah, Pak ini Pak Mansur kasih sudah Pak Ahmad. Itu mengajar ke Muhammadiyah. Sana Pak Mansur. Wah, istimewa. Ya, sama kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu ingat, Musyawiji dari Indonesia yang diundang ke Eropa pun hanya satu, untuk meneliti calon astronot Pak. Kolombiana, ya, itu diteliti berapa darah yang ada di betis. Subhanallah. Jadi, alhamdulillah di kelas saya itu juga mengikuti jejak saya. Namanya Dr. Ahmad sekarang di Edinburgh belajar sport medicine juga. Beliau terkesan waktu saya mengajar, sama-sama alumni nih. Sekarang belajar di Edinburgh. Jadi sebelah utaranya dari Esbrook. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu Naga, saya senang sekali diundang ya di sini untuk memperlihatkan apa-apa yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan sebelumnya. Perhatikan Bapak Ibu, yang hitam ini malam hari. Malam hari. Sleep. Bapak Ibu bisa menghitung penyakit yang hadir berapa? Hanya 1-2. Paling mah, asma, ini begitu banget Bapak Ibu. Penyakit-penyakit yang berat-berat. Ya, inilah perlunya Bapak Ibu kita mentadaburi surat Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban. Maka saya senang sekali tadi bincang dengan Pak Haji Skemi ya, bahwa perlunya iman itu ada di dalam dada kita. Bapak Ibu ingat dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul
iman fi qulubikum. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Orang yang beriman itu pasti aman. Mengapa di siang hari kok penyakit berdatangan? Karena gaya hidup yang keliru, Bapak Ibu. Orang itu umumnya tenang ketika tidur, tenang. Tapi begitu bangun, udah kegandapan tidak karu-karuan. Maka Bapak Ibu, Allah menitipkan satu ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayahdini rabbi li aqraba hadza amin min hadza rasyad. Jadi Bapak Ibu, kalau perhatikan hidup kita tidak pernah bisa lepas dari yang menciptakan kita. Bapak Ibu bisa baca surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama. Ini rahasianya Pak Kepala Sekolah. Jadi perguruan Muhammadiyah itu perguruan luar biasa. Kados kula alumni SD Muhammadiyah tidak jelas Pak. Saya ikut bangun gedungnya itu. Setiap sore naik gerobak sampai hanya jadi SD Muhammadiyah. Malam perabotnya itu Jatiswil Pak. Saya bangun bapak saya sendiri. Bapaknya ketua PDM Muhammadiyah sepindahan dengan Pak Muhammad Sofi, Ibu Asia. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, inilah penyebab penyakit datang. Maka Bapak Ibu tidak boleh menghadapi hari esok itu dengan kekhawatiran, kecemasan, kesedihan. Ya. Bapak Ibu, saya buka surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sayang kalau ayat ini hanya dibaca loh Bapak Ibu. Ya. Karena ini pusat kesehatan umat manusia. Jadi kalau Bapak Ibu bebas dari rasa khawatir, rasa sedih, yang ada cuma happy, maka Bapak Ibu berhak memperoleh kesehatan yang paripurna. Ya, tolong Fussilat 30. Dan ini akan berlaku sampai malaikat Israel datang loh. Ya. Orang yang beriman itu malaikat Israel datang malah senyum ya, malah meluk salam, assalamualaikum. Itu dialami ibu saya. Waktu malaikat Israel mau mencabut. Ya, jadi innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum. Jadi Bapak Ibu, pelajaran ini diberikan setiap tahun untuk mahasiswa calon dokter. Kenapa? Dengan masyarakat menggunakan pola hidup semacam ini, rumah sakit kebak, apotek laris seperti itu. Maka Bapak Ibu, perguruan Muhammadiyah itu sangat cerdik karena bisa menutupi lubang yang menganga dengan satu istilah zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Ya, jadi Bapak Ibu, kami mohon perguruan Muhammadiyah jangan ikut-ikutan. Nek kancane do watu pilek, watu pilek. Kancane kerokan, melu kerokan. Ya, jadi perguruan Muhammadiyah harus tampil sehat. Ya, kados Pak Kepala Sekolah ini kalau datang nggak pernah terlambat itu. Waktu dari tetangganya Australia. Iya Pak Ji, kita lanjutkan. Nah, maka Bapak Ibu, kita mencerdaskan umat betul otaknya ini Pak. Dan memang otak manusia adalah otak yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Lagi dipercepat karena waktunya singkat ini Pak. Kalau dilanjutkan sampai sore. Nah, ini terlalu sensitif. Kok jalan gini ya? Bisa dulu. Lampu Dewi ini. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kita tidak pernah menyadari bahwa otak manusia itu berbagi dengan makhluk yang lebih primitif. Ya, jadi otak manusia yang asli itu yang di atas. Maka
tampilannya itu wise, ya, sangat bijak, sangat santun. Tapi karena di otak manusia itu dititipi otak segawon itu, ya. Maka nusewu Pak, ada perilaku sumbu pendek, gampang marah, ya, gampang tersinggung, ya. Jadi nusewu Bapak Ibu menikah karena ini pun otak segawon, sanes segorawon. Nah yang di bawahnya otak buaya. Jadi Bapak Ibu, segawon dan buaya ini sebetulnya ditempelkan di otak manusia supaya manusia tetap hidup. Tapi harus dikendalikan oleh otak manusia itu loh. Mengapa kita dididik selama 1 bulan? Ketika perut meronta, ayo dan mangan. Menurut saya Bapak Ibu mau takjilan itu ya, buka kurang 5 menit kok ketok suwi ya. Kok adine lali kok ya. Udah gelisah Bapak Ibu. Gelisah. Bandingkan dengan Ibu Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu sangat sabar sekali, makan dan minum itu nunggu perintah. Fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahman sawman falan nukalliman yauma insa. Jadi Ibu Maryam itu dahar nunjuk menikah dipun dawuhi. Subhanallah. Jadi bukan karena wah aku meleh, bukan. Nah, saya tadi lihat di belakang sudah siap kelompok opor. Insya Allah Bapak Ibu didawuhi, diaturi monggo katuran dahar. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kita makan dan minum untuk memperoleh energi. Bagaimana kita bisa memperoleh energi? Karena ada otak yang di tengah untuk memobilisasi energi. Energi yang sudah termobilisasi untuk apa? Untuk silaturahim, Pak. Untuk bisa berkomunikasi dengan santun, bisa tambah saudara menikah yang di atas. Jadi Bapak Ibu dalam surat An-Nisa 1 dikatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Termasuk yang mau berhaji ini tadi. Wa'adzin finnas bil haji atuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu mana fi 'alahum. Jadi berhaji dengan berjuta-juta manusia untuk apa? Coba Bapak Ibu, untuk memperoleh manfaat. Jadi sekali lagi haji tolong filosofinya dipelajari lebih baik supaya nanti berangkat juga mantap, pulang juga mantap. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau dini tak museum. Jadi Bapak Ibu yang melihat tadi ada segawon, ada buaya, manusia itu komponennya ini Pak. Jadi yang hijau itu menunjukkan Bapak Ibu sekarang ini berada di ruang Ibnu Sina, untuk bersilaturahim. Itu lampu hijau, itu namanya social engagement. Bapak Ibu kok bisa sampai di sini? Karena punya tenaga. Tenaga itu diambil dari mana? Makanan kita yang di perut, kemudian sudah diolah, didistribusikan sebagai energi yang bisa kita gunakan untuk komunikasi. Maka Bapak Ibu rajin-rajin baca surat Al-Hujurat. Selama ini yang terkenal hanya minta maaf surat Al-Kahfi, Yasin, Waqiah. Tapi Al-Hujuratnya mana? Al-Hujurat itu adalah suratul akhlak yang membangun hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis. Tentu sebetulnya tiang sing sok ngerasani, orang yang sok menyalahkan, membaca berita juga harus tabayun. Itu dalam Al-Hujurat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau ini saat ini kepala sekolah itu di atas 18 masih.
baca surah Oktober ya Pak. ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum Ini Pak. jangan ketika kita bicara keras hal yang sudah kita simpan jadi hilang ya innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina tahanallahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ini memudahkan kita Pak. Yang negeri ya sering ganti kok. Intonasinya diatur. Kepala saya tinggal 2 tahun. Berarti enggak pantang sekali gitu. Bicara Bapak Ibu nanti baca surah Al-Hujurat nanti sepulang dari tanah suci jangan lupakan surat Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Yo antara sing dipercaya dua. Bahkan bersaksi atas hatinya. Dinamis loh maksudnya. Wa yushidullah alama Tekanannya berat. fi qalbi wa huwa Kultur. aladul hisab. Ya, jadi siapapun yang pulang dari haji kalau di tanah suci itu waduh semuanya serba hati-hati. Wah, seperti ini itu batal nggak saya? Seperti ini salah nggak? Orang kalau sebelum dihukum itu serba hati-hati loh. Nanti setelah habis itu kolostrum. Saya dulu Bapak Ibu, maka kalau ingatkan pulang dari haji ingat Al-Baqarah 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala Nyaman yang apa enggak? dia yang sangat concern terhadap tauhid ini mesti sangat sensitif. Banyak orang yang kalau bicara mengagumkan misalnya ya, maka harapan kita nanti Pak Kepala Sekolah bisa memiliki saja Udah kayak kelas. segala menjemput saya itu langsung Sebenarnya kelas atau minimal helikopter jadi Bapak Ibu kita harus berpikiran jauh. Adik-adik kita masih muda loh Pak, Tadi mlebune swasta senior. bisa beli Rolls loh. Masa iya. Kaya cangane kan tingkat kedua cangane kan. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan ya. Secara usia loh. Iya. Bekal Bapak Ibu kesehatan di masa mendatang adalah ketika Bapak Ibu senantiasa istiqomah di lampu Iya. hijau. Mentalnya beda. Orang yang hidupnya ke depan komposisinya kita di lampu lagi hijau Juli artinya TKB, dalam kehidupannya TKB. tidak diwarnai oleh Oh, kekhawatiran, kesedihan mengimbangi. yang Soalnya adalah rasa aman. karo bojoku terus Maka Bapak ning omah Ibu karo aku tak tidak ajari ada materi-materi penyakit-penyakit TKA yang ngono sampai semoga tembus iso ke dalam organ lah. dalam. Iya, sosialisasi alhamdulillah Paru-parunya lumayan sehat, sih, tapi jantungnya sehat, kayak makanan itu belajar sehat, ngono mungkin ya urung ngerti gizinya aku. sehat. Ini Besok kan piye di lampu gede. hijau. Tunggu iso. Dan itu diawali dengan Ning ya wis pengen deh rajin sebenarnya sekolah. bersilaturahmi. Nek koyo TKW ora. Masih dulu Bapak Ibu. Sebenarnya orang sing Jadi anu sih, iya. kita tahu Bapak Ibu memang ilmu agama itu harus anak ora tau sinau blas. ilmu Blas. kesehatan. Lawang jelas kok kalah wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadat basic wale. Ya, Arab SD grup SD. Jadi Pak Kepala Sekolah kalau melihat alumni semacam ini ya, Sing teman gede. ya, ternyata Tapi yo, guru mengajarkan ya benar ya. Tas buat dulu ku yo kadang Ada sing hadisnya, akhlaknya, bahasa Arabnya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kami perhatikan, kalau Bapak Ibu di posisi yang kuning, jadi perasaan imannya bahaya. Tapi perhatikan ya Bapak Ibu, jamaah haji itu kebanyakan oleh-olehnya batuk pilek. ngono-ngono kae ora sih. Kenapa? Tidak ikut sawaran di Wuhan. Nanti kita berikan nanti ya, Pak Sunarya ya, dan Pak sapan-sapan ngene iki lho. Pak Subandi. Jadi kenapa jamaah haji kapan sakit? Ayo berarti kalau mau Karena tanpa kesadaran stres. Sudah nyaman di Medina, bisa di Masjid Nabawi, tiba-tiba pindah ke Mekah. Tiga lah. Suasana ganti lagi. Sudah di Nek Mekah, jauh kabeh pindah lagi ke calone Mina, cilik ning pindah lagi ke sing Arafah. gede ning wis. Jadi cemas sekali. Kecuali yang hadir di acara malam pagi hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu mendatangkan hal-hal di depan itu yang mencemaskan. Ya, karena Allah itu menjaga keimanan kita. Maka nanti Pak Bandi jangan lupa membaca surat Al-Quraish. Ya, jadi inilah Quraisy ilan bahadal bais alladzi an'amahu minju wa amanahum min
Jadi Bapak Ibu jamaah haji harus tenang. Kenapa Bapak Ibu saya itu setiap tahun diminta mengantar jamaah haji? Bukan ternyuti bokong, tapi untuk menenangkan hati. Mau lempar jumroh, gitu. Cuma 7 kerikil aja dari tenda sudah seperti mau perang. Sampai disuruh melihat orang banyak, bangunnya aku tidak biar. Ini bukan ibadah haji, Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita senantiasa bersama dengan Allah. Iya, jadi ini. Jadi jangan sampai buang-buang energi percuma. Ya, baik, kita lihat lagi. Nah, maka Bapak Ibu, mulai sekarang sebetulnya Allah menciptakan wajah kita ini untuk membangun sistem kesehatan kita yang lebih tangguh. Maka Bapak Ibu hiasi wajah senantiasa dengan keceriaan. Kecuali kalau ngantuk loh. Ngantuk itu tidak bisa diminta ceria, Pak. Maka di antara 6 wajah ini tidak ada wajah orang yang ngantukan. Misalnya ya, jadi wajah yang sehat adalah wajah yang selalu senyum. Sampai-sampai penyanyi dangdut prihatin lihat masyarakat kita, Bapak Ibu. Wajah dulu senyum dulu pandangan tetapi astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, siapa yang ingin sehat termasuk alat-alat dalamnya, biasakanlah senyum walaupun tidak ada orang. Bapak Ibu tolong perhatikan. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Qiyamah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi Bapak Ibu, wajah ini sampai-sampai ibu-ibu itu kan mau keluar rumah itu kan mempercantik dulu. Ini untuk apa Bapak Ibu? Supaya senantiasa tampil cerah gitu loh. Jangan seperti ini Pak, wajahnya murung, bodoh, asisten rumah tangga orang teko-teko gitu, asal-asal duit, buat parah Bapak Ibu. Wajah semacam ini yang mendatangkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi Bapak Ibu, betapa mudahnya orang sekarang kena serangan jantung, kena stroke, karena wajahnya seperti ini. Dan itu dipicu oleh lagunya Mus Mulyadi. Ini marah, ini diam, asal jangan kau putuskan cintaku. Oh ku sabar sampai hilang. Ini lagu tahun 70-an, jadi tidak sambung itu tidak sambung itu. Ini lagu apa tuh? Jadi Bapak Ibu, la taghdab. Mengapa tadi dibacakan surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Al-kadhiminal ghaidh menika artosipun menelan kemarahan. Maka terjemahan dari Depak itu harus dikoreksi. Menahan marah itu justru mengantarkan orang ke stroke. Menahan marah mengantarkan orang ke serangan jantung. Jadi tak sabar-sabar kayak gile, itu bahaya Bapak Ibu. Ya, itu yang betul ditelan. To swallow, makanya perlu bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya belajar tafsirnya di Amerika loh Bapak Ibu. To swallow your anger. Bapak Ibu tolong dibaca nanti surat Al-Imran 159. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafadhal ghalidul lam fadlu min Allah. Jadi Bapak Ibu jangan suka marah. Muhsin Titik Sandura itu artis yang sangat harmonis. Karena setiap istrinya marah itu diberi nasihat. Jangan marah wahai adinda, esok lusa kita gajian. Bila kau marah, aku tak mau pulang. Engkau akan merana. Ini fenomena Bang Toyib.
Sudah berapa lebaran nggak pulang itu? Karena dimarahi terus Pak. Ya, baik. Jangan sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum iman belum masuk. Maka kalau Bapak Ibu tanda-tanda beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi Bapak Ibu bukan hanya tilawah loh Bapak Ibu, bisa kita rasakan. Ya. Baik, berikutnya jangan takut. Ya. Jangan membenci orang Bapak Ibu. Ya, jangan ada kebencian. Nah, ini Bapak Ibu ingat, dulu waktu meninggal itu menitipkan pesan, janganlah kau berkata benci walau hatimu tak sudi. Biarkanlah aku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Subhanallah, ini mantan ketua Foxok Muha. Panjenengan ini mirsani foto saya yang dulu, saya kirimkan ke Pak Kepala Sekolah ini tidak gitu kan. Rambutnya gondrong, celonanya cebril, rumangsanya sebagus diri. Kepanggil Pak Cokro langsung ikutin. Syarat ujian Pak, bukan paling gondrong. Nah, sama dia. Kemudian jangan kecewa Bapak Ibu. Ibu-ibu yang keropos tulang itu pemicunya adalah nek tuku nyang-nyangane kesuwen. Wong sewu lho, tekan omah isih gelo, kayak janjane isih suginyang. Wong sewu lho Bapak Ibu, saya pernah dimarahi jamaah haji gara-gara wong sewu nggih sudah terlanjur belanja di Mekah, bareng pindah ke apartemen. Ternyata di sini lebih murah Pak Dokter. Astagfirullah. Iki munggah kaji kok isi mikir kok. Jadi nanti tolong jamaah haji kalau beli apa-apa di Tanah Suci jangan mikir kurs. Sudah antri jauh-jauh mau beli es krim. Sampai di sana dikira 3 rial. Jebul 30 rial. Orang situ. Jadi Bapak Ibu jangan mikir kurs, itu yang menjadi pemicu batuk pilek. Ya toh, mikir, nah kita Indonesia ganti piro ya. No sewu iki. Jadi Bapak Ibu jangan gelo. Maka Bapak Ibu dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 bisa Bapak Ibu cermati. Baik. Dudulnya kesorot apa begini? Bisa dulu. Nah, Bapak Ibu tahu perhatikan, ya, Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang bisa berkomunikasi. Sampai-sampai, monggo, alhamdulillah. Gusin, oh Pak Sofri, marhaban, ahlan wa sahlan. Ini kok guru kimia kula, kalau bijinya songo, makanya bisa masuk ke kedokteran. Alhamdulillah, Ibu marhaban. Kantosan, mungkin Bapak ingin betul sabda sama muridnya. Sewu. Niki dok aran apa-apa niki. Sampun nggih. Menika Pak Cokro guru kimia kula. Nggih. Oh nggih. Subhanallah ngaji penggarapan. Biasa. Alhamdulillah hebat ya Pak Cokro, sehat, teladan. Oh ibu waktu ini. Oh soal panggil kan. Kalau ini mengatakan ya. Oh tidak terus. Kalau sarang prokopi. Oh tidak. Bimbingan tes itu sarang berarti. Anjir muha, muhi. Sama dia Pak Cokro muncul-muncul dia. Kalau lajengakan Bapak, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu silakan, inilah otak manusia. Kenapa Bapak Ibu bisa pangandikan komunikasi itu karena ada area yang ditemukan oleh Tuan Broca.
Sekarang kita cuma kenal separuh, belum kabarin. Area broca. Maka Bapak Ibu pada orang yang stroke yang merusak area brocanya, yang terjadi adalah kesedihan. Karena bicaranya tidak jelas, yang diajak ngomong juga tidak dong, gitu. Maka ciri khas stroke yang sebelah kiri adalah kesedihan, kemarahan. Tapi beda kalau stroke yang sebelah kanan, itu gembira terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau tengok orang stroke nangis, kita ikut nangis. Sebetulnya kanan kiri. Ya, maka yang lumpuh yang kanan karena menyilang. Kata maka Bapak Ibu mumpung kita masih diberi kemampuan bicara, maka pilihlah kata-kata yang bermanfaat. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Ciri kemabruran haji adalah pangandikan pun saya. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Kamu dan dari bicara inilah Bapak Ibu bisa baca surat Al-Hujurat 2 dan 3. Subhanallah. Ya, baik kita lihat. Jadi Bapak Ibu maka baru diketahui bahwa ternyata jantung ini bisa bergerak karena ada 3 kabel. Ya, kabel yang pertama adalah kabel pemelihara kesehatan. Maka Bapak Ibu upayakan jantung itu jangan cepat-cepat. Maka yang bagus seirama dengan jam dinding atau arloji. Apalah artinya arloji harganya 3 miliar, tapi kalau detak jantungnya selalu nyalip, itu orang guna. Bapak Ibu, jadi jantung yang sehat adalah seiring detak arloji atau jam dinding. Ya, ibu-ibu yang detak jantungnya tinggi gampang capek. Misalnya sidik-sidik kerokan. Masuk ke sekolah baunya minyak kayu putih. Mengapa dikatakan asobrun jamil? Jadi orang yang detak jantungnya rendah itu sehat Bapak Ibu, dan itu bisa diupayakan dengan melakukan olahraga sesuai dengan formula FIT, frekuensi, intensity, time, and time. Jadi saya sebelum soal panjenengan tadi saya berenang dulu 30 menit. Karena nenek moyangku sekarang berlalu. Jadi Bapak Ibu olahraga yang sehat itu berenang. Orang Indonesia itu di negara tropis baru olahraga sebentar sudah gembrobos, tidak nyaman. Kalau di kolam itu suhu badan didinginkan oleh air. Ibu-ibu yang nusewu naik tangga sudah aduh buta berdaya, nah itu harus banyak jalan di kolam renang. Jadi nusewu bukan di mall. Kalau di mall itu dengkulnya loro, dompetnya sebut. Jadi Bapak Ibu tadi juga saya jogging di dalam kolam renang dengan lutut yang aman. Karena air ini adalah gaya Archimedes. Ini kalau Bapak Ibu. Kita sudah mau ke kolam renang jogging, dengan air setinggi dada. Tidak harus berenang, jogging. Jadi aman bagi lutut. Menurut saya, maka sekali lagi Buha perlu membuat kolam renang. Bapak Ibu sering melihat air hujan, sampai banjir tidak ditampung saya. Jadi Bapak Ibu tubuh ini tidak bisa dibiarkan diserahkan ke alam. Pak Cokro waktu ngajar saya naik sepeda loh, dari Burjan sampai sini. Mila, the past is the key for the future. Masa lalu sangat menentukan masa mendatang. Jadi sekolah nanti jadi dokter masih naik sepeda. Padahal saya sudah disiapkan Vespa, lebih baik naik Vespa. Saya sekolah di Eropa ditawari oleh supervisor, kamu mau naik mobil atau naik sepeda? Saya pilih naik sepeda. Lah mobil di sana kan sebelah kiri Pak. Jadi Bapak Ibu di sana itu orang sehat betul Pak. Di sini naik bus kebablasan sedikit kondektornya dudukan. Aku harus pedok tengok malah dibablasin. Supaya kan jadi sehat gitu loh.
Cuma saya Bapak Ibu di Jogja itu bersepeda taruhannya nyawa, jalan kaki taruhannya nyawa. Ini susah ya, ya. Jadi Bapak Ibu, ini penelitian yang saya lakukan dari Sabang sampai Merauke dengan dana miliaran. Bapak Ibu, saya bawa tim, ya, tapi saya tidak keluar uang sendiri. Biar yang saya datangi yang mengeluarkan duit, bisa membeli tiket, hotel, untuk mempelajari bagaimana orang itu kalau bangun tidur, subhanallah. Ya, mereka guru-guru SMA 3B. Hari ini Pak Kepala Sekolah itu dipanggil SMA 3B loh. Hari ini saya dipanggil SMA 5, tapi saya pilih SMA 4. Tuhan, lawang yang membesarkan saya kok malah dikipakai. Gitu. Maaf, sorry. Apa dia? Tapi ya ibu-ibu ini guru loh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa menebak ini ya, mungkin guru muda juga ya. Jadi ketika berdiri saya cek tekanan darahnya, kemudian detak jantung. Jadi 30 detik pertama ketika kita bangun, tekanan darah pasti turun. Bahayanya kalau tidak kita bantu dengan cincin, dia akan menaikkan sendiri, yang kadang-kadang kebablasan. Itulah yang akhirnya kedawa-dawa menjadi pemicu stroke, serangan jantung. Jadi Bapak Ibu, oleh-oleh yang termahal hari ini adalah surat Adz-Dzariyat 21. Kita diminta memperhatikan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Terus saya Bapak Ibu, kedokteran ini terlanjur fokusnya pada pengobatan. Maka tentu. Jadi yang penting betisnya itu bisa mendorong darah ke atas. Ya Bapak Ibu, perhatikan. Kita berdiri mendadak itu ngabul-ngabul kolesterol. Kita berdiri mendadak ngabul-ngabul gula loh. Kita berdiri mendadak menggumpalkan darah loh Bapak Ibu. Sehingga jangan kaget, loh kan kok tarik turun di bodoh kamar mandi. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, jangan sekali-kali mengunci kamar mandi dari dalam. Cukup ditulis open atau close. Karena bagi mereka yang tidak ikut salon hari ini sangat mudah. Terus Bapak Ibu yang hadir di sini insyaallah sehat sampai usia 100 ya. Menikah sampun tanda harus berhenti alarm. Karena kalau saya kepanjangan nanti orangnya adem. Sekecil mulai ya. Baik kita lanjutkan. Nah, kita. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu tolong memperhatikan, jangan kita menjadi Abdul Butun. Janganlah kita menjadi hamba perut, tapi jadilah kita menjadi hamba. Kenapa Bapak Ibu ngantukan? Itu penyebabnya karena apa? Makan ini terus jalan ke atas, jadi usus kita ini seperti jarum jam naik. Nah, pada waktu tanjakan loh Bapak Ibu, ini berat ini. Jadi kalau kita stres terus, ini tidak naik-naik, jadi kanker usus. Atau Bapak Ibu, jangan sampai kita itu tegang, ya. Don't be tense, you should be relaxed. Aman ya? Ini tanjakan berat, naik, kemudian baru mendatar, baru turun. Nah ini Bapak Ibu penyebab ngantukan. Ketika kotoran makanan itu sudah berhasil hampir keluar, muntuk-muntuk, itu menjadikan orang ngantukan, malas bergerak. Terus nunggu Bapak Ibu. Maka untuk menghindari itu kita harus mendeposit air 150 cc untuk menghantarkan sisa makanan keluar dengan nyaman. Jadi kalau yang dikeluarkan itu sudah memeras, itu pemicu ngantuk, malas. Maka Bapak Ibu tolong perhatikan, usus harus sehat. Caranya harus banyak makan buah dan sayur. Bapak Ibu ingat kan? Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Ini kok alarm kita, pulau kita kan. Tapi saya minta 5 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Ada lagu dangdutnya itu. Baik Bapak Ibu. Jadi perut harus sehat dengan selalu mengkonsumsi buah dan sayuran. Dan buah jangan dibuang.
dibuat jus. Seperti tadi saya diminta transit, ya, sewu masih utuh. Karena gerak rahang ini mendukung kesehatan jantung. Orang yang makannya cepat, insya Allah cepat mati. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jadi mengunyah harus 32 kali. Jangan tinggal lep, so nice. Ya, so nice itu sosis. Jadi Bapak Ibu harus rajin mengunyah. Sama ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena waktu jualan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk membina kesehatan warga.